autofokusnya yang bisa kita gunakan di awal ya, tapi sayangnya banget belum ada. Nah, jadi pemasangannya kita tinggal pasang ini aja supaya di sini bisa kita letakkan LED. Ketika kita butuh Full HD, kita bisa menggunakan Full HD. Halo sedulur, ketemu lagi sama aku Dewangga di Sedulur Foto Studio Channel. Oke sedulur, alhamdulillah ya kita sudah beberapa hari menjalani ibadah puasa. Semoga puasanya lancar semua, semoga ibadahnya diterima, semoga ya banyak hal yang kita dapatkan di bulan yang penuh berkat ini. Amin. Gimana nih ngomong-ngomong, puasanya lancar semua ya? Ibadahnya juga, sholat tarawihnya ya, semoga kita selalu dipertemukan di bulan-bulan yang baik seperti ini. Amin. Nah, di video kali ini nih sedulur, kita bakal membahas tentang EOS Canon 550D di tahun 2021 ini. Masih worth it nggak sih? Ya, pembahasan yang cukup menarik karena 550D ini kamera yang terbilang jadul ya. Tapi gimana sih performanya untuk kita di tahun 2021 ini ya? Dengan harganya yang cukup signifikan ya dibanding kamera-kamera lainnya. Oke, mulai pertama kita akan membahas tentang plus dan minusnya ya. Oke, pertama mulai dari plusnya dulu nih sedulur. Di sini kita bisa lihat ya dari build quality-nya. Dari build quality-nya itu sih kalau menurutku masih kurang ya. Kenapa aku bilang kurang? Karena di sini full plastik, bahkan lensanya juga dari plastik semua. Jadi rawan banget ketika jatuh dan pecah. Jadi harus ekstra hati-hati banget dalam menggunakan kamera ini. Yang kedua adalah harganya cukup miring atau bahkan miring banget ya sedulur. Di tahun 2001 ini dengan harga 3 jutaan ya. Kemarin aku sempet cek juga sekitar 3 juta, 2,5 sampai 3,5 lah. Itu tergantung dari barangnya. Masih kinyis-kinyis kinclong apa enggak ya. Kalau punya kita sendiri ini sebenarnya punya omku ya, yang mengelola titik koma di bawah kamera jadulnya. Ini masih tinggal, sekarang kita yang pakai. Lumayan ada juga anak soleh. Oke, dari harga yang miring juga tentu aja mempengaruhi nih. Dari tadi build quality, kemudian dari kualitas bahannya ya, yang jelas karena cost produksi itu kan berpengaruh banget sama harganya gitu. Kemudian kelebihannya lagi adalah ukurannya yang kecil nih dulur. Kecil banget dibandingkan dengan 6D-nya kita ya. Itu yang full frame itu sangat besar, jadi ketika kita megang ini kemudian megang 6D kok rasanya beda banget gitu. Jadi kamera ini cukup kompleks, ketika kita masukkan tas kita bawa kemana-mana begitu. Kemudian di sini sudah ada fitur videonya. Nah ini yang cukup menarik nih sedulur, kamera 3 jutaan tapi sudah ada fitur videonya. Jadi nggak jarang juga kita gunakan untuk membuat video nih sebenarnya. Jadi di vlognya Sedulur Channel itu sebagian besar kameranya itu kita menggunakan 550D ini sedulur. Ya biarpun kadang kita menggunakan lensa-lensa yang lain ya, nggak menggunakan lensa ini, tapi hasilnya juga cukup menarik begitu sedulur. Kemudian juga dengan autofokusnya yang bisa kita gunakan di awal ya, tapi sayangnya banget belum ada itu tadi continuousnya. Kemudian oh ya, dalam fitur video ini sudah ada auto exposure dan manual exposure. Jadi kita bisa gunakan sesuai keinginan kita. Ketika kita ingin menggunakan manual bisa kita gunakan manual, ketika kita butuh auto kita gunakan auto. Jadi kamera ini pas banget nih, menurut aku pas banget ya buat teman-teman semua yang masih belajar fotografi. Oh ya, di sini plusnya itu adalah sudah ada jack audionya atau input buat audionya, audio inputnya. Jadi kita bisa menggunakan boom eksternal seperti yang kita sering gunakan. Ini dia sedulur. Jadi ketika kita bikin video ya, terutama pada malam hari, karena di channelku sendiri juga kita sering explore malam-malam lah, jalan-jalan malam ke suatu tempat begitu ya. Kita menggunakan ini, kita butuh banget
eksternal audio. Ini eksternal audio juga aku beli cuman berapa ya, 150.000 kalau nggak salah, tapi membantu banget sih. Ini juga dapat dari online shop ya dulur. Nah, jadi pemasangannya kita tinggal pasang ini aja, supaya di sini bisa kita letakkan LED, di sini kita bisa letakkan LED juga. Jadi tinggal kita pasangkan aja ke shoe-nya, kemudian kita kencangkan, kemudian tinggal deh kita pasang audio inputnya. Nah, beginilah kurang lebih ketika kita membuat vlog ya dengan kamera ini 550D ini. Kemudian untuk apa namanya, recordnya. Nah, di sini sudah bisa merekam Full HD atau 1080. Sayangnya di 25 fps aja, jadi frame rate-nya cukup rendah, tapi ya lumayan banget. Dan ketika kita menggunakan HD atau 720, kita bisa menggunakan 50 fps frame rate-nya ya. Jadi cukup halus ketika kita melakukan slow motion atau kita menurunkan speed videonya, begitu ya dulur. Oke dulur, jadi kurang lebih seperti itu tadi ya plusnya. Nah, sekarang apa sih minusnya? Nah, ini dia nih yang sering kita cari ya, kita sering mencari kesalahan ya. Tidak dari orang lain tapi dari kamera ini ya, bukan kesalahan juga sih, tapi kekurangan ya, karena namanya juga barang dengan harga 3 jutaan, kamera ini rilis udah cukup lama juga, udah jadul lah bisa kita bilang begitu ya. Oke, jadi kamera ini pertama sayangnya belum full frame. Bisa dilihat di sini sensornya. Ini dia, sensornya masih kecil APS-C. Jadi kita belum bisa mengambil gambar yang cukup luas. Nah, sayangnya itu. Kemudian build-nya nih. Oh, tadi sempat salah ya build-nya mah duluan. Oke, build quality-nya ini masih kurang banget karena ya terbuat dari 100% plastik kayaknya. Dan kemudian biasalah dilengkapi dengan karet-karet ini cukup kokoh ya. Ini karet kita sudah lepas dulu karena kameranya udah lama banget, udah tua ya. Kemudian berikutnya adalah layar yang belum bisa di flip. Jadi kameranya masih nempel seperti ini. Ya mungkin pada zaman itu masih belum dibutuhkan banget kamera atau LED ya, lensa lagi. Monitor yang bisa di flip. Jadi seperti ini sudah sangat mumpuni pada zamannya. Kemudian kamera ini hanya dilengkapi sampai dengan 16 megapiksel saja. Jadi untuk ketajaman sepertinya masih cukup kurang ya jika dibandingkan pada kamera-kamera modern atau kamera-kamera baru nih, yang umumnya sekarang minimal sudah 24 megapiksel. Tapi mungkin untuk zaman dulu atau pada waktu itu ya, masa itu kamera ini menjadi cukup juara dengan kameranya sudah ya 18 megapiksel, 16 megapiksel seperti itu. Nah, kemudian sedulur, untuk bagian white balance-nya ini yang menurut aku cukup sangat tidak membuat performanya itu nggak maksimal banget nih sedulur, yaitu ada di white balance-nya. Jadi pada 550D ini white balance-nya itu masih auto atau ya seperti biasa pada umumnya. Yang belum ada itu cuma Kelvin, jadi kita nggak bisa mengatur suhu secara manual ya sedulur. Jadi ya sangat disayangkan banget kalau menurutku ya, dan itulah minus terbesar yang aku rasakan pada kamera ini. Oke sedulur, jadi kurang lebih seperti itu ya 550D ini di tahun 2021 ini sudah tertinggal atau masih cukup mumpuni nih kamera ini. Menurut sedulur gimana? Komen di bawah ya. Oke, kalau pendapat pribadiku ya, kamera ini masih mumpuni banget digunakan di tahun 2021 ini, terutama ketika sedulur semua masih pemula atau masih tahap belajar menggunakan kamera. Kenapa seperti itu? Karena toolsnya yang masih gampang dimengerti, gampang digunakan. Sedulur semua juga masih bisa mengeksplor dulu nih. Jadi ajang belajar sedulur semua untuk mengeksplor tools, yaitu kamera. Jadi toolsnya itu ada apa aja, sedulur semua bisa mengeksplorasi sampai akhirnya paham semua, baru bisa mengupgrade ke kamera yang lebih bagus jika sedulur semua pengen mengupgrade-nya ya. Kemudian untuk fitur video juga ini masih ya, aku sangat terbantu ya dengan kamera ini. Di tahun 2021 ini masih ada kamera yang ya sudah Full HD. Ketika kita butuh Full HD, kita bisa menggunakan Full HD.
di 1080 ya, biarpun cuma 25 fps itu sudah lumayan karena batasnya untuk memanipulasi mata biar gambar itu terlihat bergerak atau menjadi video itu adalah 24 fps. Jadi di angka 25 itu masih cukup lah, nggak patah-patah ya selama tidak kita lakukan slow motion. Untuk belajar ini masih mumpuni banget dan software editing pun masih bisa menerima file-file dengan format yang dihasilkan dari kamera 550D ini ya, dari EOS Canon ya. Jadi gimana sedulur, masih tertarik dengan kamera ini? Simple, kecil, dan imut-imut cukup menarik ya. Oke sedulur, jadi sekian dulu ya video kali ini, kita mereview kamera EOS Canon 550D ini untuk tahun 2021. Oke, semoga menjadi bahan pertimbangan yang baik buat sedulur semua yang masih mau belajar foto, yang masih bingung mencari kamera atau mencari kamera dengan harga yang cukup murah tapi dengan kualitas yang masih oke ya untuk tahun-tahun ini, 2021 ini. Semoga bisa menjadi acuan sedulur semua di rumah. Oke ya, pokoknya ikuti terus nih sedulur channel kita ini, Sedulur Foto Studio Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar sedulur semua tahu kalau kita posting video baru. Karena bunyi lonceng sedulur adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Oke ya, sampai di sini dulu videonya. See you on the next video and bye.